Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Sehat, Bu. Oke, terima kasih, berarti semua masih bersemangat ya. Iya, Oke, Bu. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Nak Arifin. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Nak. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir, Nak? Ada, Bu. Siapa, Nak? Fikri sama Sidik, Bu. Fikri sama Sidik. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Cuma dua. Iya, Ibu. Ya, mari kita doakan Sidik sama Fikri. Semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi kembali. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu mengecek kerapian dulu. Silakan berdiri semua, Nak. Oke, periksa. Bajunya udah dimasukkan? Udah rapi. Dan sebelum duduk, coba periksa lacinya. Atau di bawah mejanya ada sampah atau tidak? Tidak, Bu. Bu. Udah bersih ya. Berarti tadi piketnya sudah menjalankan tugasnya. Oke, silakan duduk. Oke, jadi untuk motivasinya, kalau kita bersih, kita akan bersemangat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita kalau kita sehat berarti kita bersih, kita bersemangat dalam aktivitas sehari-hari atau belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita mengingat rasa cinta tanah air kita. Jadi kita harus menanamkan rasa patriotisme. Untuk itu kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa. Ayo semua berdiri dulu, Nak. Oke, kita mulai ya. Satu Nusa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih. Semua masih ingat ya? Ayo, coba siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, coba apa materi kita? Siapa nih? Dampak kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, dampak kolonialisme terhadap bangsa-bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, masih ada yang ingat pengertian kolonialisme? Masih, Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Paham kolonialisme adalah paham memperluas wilayah kekuasaan atau Oke, jajahan. tepuk tangan. Berarti daya ingat kalian masih tinggi, masih bersemangat ya.
Apalagi kita jumpa pelajaran sejarah hari ini, berarti minggu yang lewat kita udah pelajari, hari ini juga masih ingat, berarti masih bersama. Oke, adapun materi kita hari ini, materi pembelajaran kita adalah, coba lihat di depan, pergerakan kebangsaan Indonesia dan kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan pergerakan nasional Indonesia. Ya, nah jadi adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita, ya, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis interkoneksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan pergerakan nasional Indonesia. Dan kemudian yang kedua, ibu harapkan kalian bisa menjelaskan interaksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan pergerakan di Indonesia. Pertanyaannya, kalau ada yang nanti bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ibu mau bertanya satu. Bagaimana interkoneksi bangsa-bangsa Asia di Indonesia? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Arifin. Kebangkitan bangsa Asia mempengaruhi diplomasi Indonesia, di mana Indonesia aktif dalam organisasi regional dan internasional. Oke, tepuk tangan. Ya, betul sekali. Karena bangsa Indonesia itu bergabung ke dalam organisasi regional dan internasional. Contoh dari regional itu organisasinya adalah ASEAN. Kalau dia organisasi regional, organisasi internasional yaitu organisasi gabungan ke PBB. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kebangkitan bangsa ataupun di dalam menanamkan nasionalisme di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mijan. Munculnya keinginan yang mendorong merdeka. Ada yang bisa lengkapi? Oke, silakan. Muncul dari kesadaran dan ketertindasan yang mendorong keinginan untuk merdeka dan menjadi satu kesatuan bangsa. Iya, tepuk tangan. Benar sekali, karena muncul dari rasa kesatuan bangsa, makanya kita harus tumbuh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Iya, dari materi kita ataupun tujuan pembelajaran kita itu, nah jadi di sini Ibu mempunyai video pembelajaran yaitu Sejarah tentang India tidak terlepas dari Mahatma peristiwa Gandhi. penting. Perhatikan, di dalam di depan ini Ibu mau kita menyimak bersama bagaimana perjalanan tokoh nasionalisme Asia, lebih tepatnya di India. Di India itu ada tokoh nasionalisme bernama Mahatma Gandhi. Nah, jadi di India ini Mahatma Gandhi inilah tokoh nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan India. Nah, jadi mari kita simak bersama dan kita saksikan. Ini dia. Penjajahan Inggris sepanjang tahun 1857 sampai 1947. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai pemberontakan terjadi untuk melawan penindasan pemerintah kolonial Inggris. Salah satu tokoh perjuangan India dalam menentang bangsa Inggris adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang bernama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, India, dan wafat pada 30 Januari 1948 di New Delhi, India. Gandhi adalah aktivis gerakan kemerdekaan India sekaligus penganut Hindu taat yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam perlawanannya. Gandhi meyakini bahwa perlawanan bersenjata yang berbau kekerasan akan sia-sia. Selain membuang tenaga, perlawanan demikian juga memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya, dalam melawan penjajahan Inggris, Gandhi mengusung ajaran yang syarat dengan kedamaian. Konsep ini juga dicetuskan Gandhi sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ajaran Mahatma Gandhi, tokoh penting gerakan kemerdekaan India, berpengaruh luas, menanamkan nilai patriotisme dan semangat melawan penjajahan. 4 prinsip perjuangan Gandhi itu, mulai dari Satyagraha hingga Swadesi, adalah saripati perlawanan
tanpa kekerasan yang mengantarkan India pada kemerdekaan, yaitu di tahun 1947. Oke, dari pemaparan yang ada di depan, udah jelas tadi kita sudah menganalisis bagaimana perjalanan tokoh nasionalisme India. Dari situ, dari perjalanan Mahatma Gandhi, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Oke, apa Nak? Apa pengertian 4 gerakan Mahatma Gandhi? Oke, 4 gerakan Mahatma Gandhi tadi sudah jelas, ya. Di sini sudah ada sebenarnya, tapi si Ranida mungkin mau supaya dia jelas, dia kurang jelas berarti. Nah, dari penjelasan, tunggu sebentar. 7. Iya. Sebentar ya. Yaitu di tahun 1900. Oke. Tadi ada 4 pergerakan Mahatma Gandhi. Ini ada Satyagraha, ada Ahimsa, Hartal, dan Swadesi. Itu ya pertanyaannya. Berarti maksudnya adalah dia belum paham apa itu yang 4 ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada Satyagraha. Satyagraha itu maksudnya adalah gerakan mogok massal, ataupun mereka tidak mau bekerja dengan kolonial Inggris. Nah, jadi itu gerakan yang pertama. Yang kedua Ahimsa. Ahimsa itu adalah gerakan tanpa kekerasan. Berarti orang India boleh melawan penjajah, tetapi tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti. Berarti harus secara ahimsa, yang disebut ahimsa, tanpa kekerasan. Kemudian yang kedua ada hartal. Di sini ada gerakan menolak untuk bekerja sama dengan kolonial Inggris. Berarti mereka dalam arti berhenti bekerja. Kan orang Inggris itu di India sudah mempunyai industri atau pabrik-pabrik. Nah, jadi semua anggotanya itu adalah warga India. Nah, jadi di situ mereka bertekad ataupun Mahatma Gandhi menerapkan supaya jangan bekerja sama dengan kolonial Inggris. Yang terakhir Swadesi. Swadesi itu adalah gerakan harus bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Tidak boleh menggunakan produk-produk daripada kolonial Inggris. Jadi 4 gerakan inilah yang mendorong warga-warga daripada India itu untuk merdeka. Mereka mengikuti gerakan daripada si Mahatma Gandhi, akhirnya mereka bisa melawan kolonial Inggris. Dari situ paham? Paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Udah jelas? Jelas ya. Oke. Nah, jadi di sini ada penugasan nanti. 1947. Ada penugasan. Kalian kan sudah dibentuk kelompok sesuai yang minggu kemarin. Berarti tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya. Kita ada 3 kelompok, di mana nanti Ibu akan kasih penugasan. Ibu akan kasih LKPD. Nah, jadi di sini ada 3 LKPD-nya. Nanti tugas kalian harus menganalisis bagaimana tokoh-tokoh nasionalisme Asia. Yang mau kita ambil cuma 3, yaitu dari Tiongkok ada Sun Yat-sen, yang kedua nanti ada Jos Rizal dari Filipina, yang terakhir nanti ada dari Jepang yaitu Kaisar Meiji. Nah, dari yang 3 tokoh nasional ini nanti kalian analisis bersama kelompok masing-masing dengan menggunakan buku paket yang sudah ada, dan kemarin kita sudah sepakat untuk menggunakan internet. Boleh 1 kelompok 1 handphone. Jadi silahkan pergunakan internet sebaik mungkin dan pergunakan buku paket untuk mencari informasi seputar tokoh nasionalisme yang 3 itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, jadi Ibu bagi sekarang LKPD dari ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Dan kelompok 3. Nah, Ibu akan memberikan tugas menganalisis setiap pergerakan nasionalisme atau
dipergunakan buku paketnya. Siapa nanti yang menulis? Siapa yang apa? Silakan. Siapa nanti yang menulis? Siapa yang mencari informasinya ya? Ya? Kasih tahu nanti yang mana yang sudah dapat tulis judulnya apa, bagaimana perjalanannya, bagaimana biografinya, bagaimana semangatnya, ya. Iya. Nanti kalian harus melihat dulu biografinya, bagaimana perjalanan tokoh itu supaya bisa bergerak untuk kemerdekaan bangsanya sendiri, ya. Ya, di sini kan ada nih. Nah, ini dia. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Setiap tokoh itu memiliki kebijakan. Coba cari di situ apa-apa kebijakannya. Tadi kan dari contoh yang pertama Mahatma Gandhi kan ada kebijakannya yang 4. Ya, apa tadi? Ya. Coba cari kebijakannya. Setiap tokoh itu pasti memiliki kebijakan atau gebrakan. Pasti ada gebrakan dia. Apa upaya dia untuk memerdekakan negaranya? Iya, yang ini. Ini kan ada ini. Itulah maksudnya Ibu. Apa nah? Ini kebijakan dari Jos Rizal ini diterapkan semua. Oh, kebijakan Jos Rizal. Kalau dia terlalu banyak, ambil poin pentingnya aja. Karena sebagian kadang tokoh itu kan dia banyak kebijakannya. Setiap tahun berganti kebijakannya. Bagaimana upaya dia untuk memerdekakannya? Dia mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri. Jadi ambil poin pentingnya aja. Misalnya ambil 5 contoh aja. Apa-apa kebijakan si Jos Rizal? Ya? Kelompok 2 ada kendala? Ada yang mau ditanya? Ada kendala? Ya, apa namanya? Mana? Oh iya, ini sistem feodalnya ini maksudnya di situ itu adalah masa penjajahan. Dia sistem paksa, ya. Nah jadi berarti itu termasuk kebijakan-kebijakan daripada penjajah ataupun kolonial Inggris dalam menjajah negara mereka. Nah itu termasuk kebijakan mereka. Kelompok 1 ada? Aman ya? Referensinya banyak di internet. Tapi jangan ambil semua, ambil poin pentingnya, perjalanannya,
biografinya, bagaimana usahanya. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja nanti.
kesulitan? Ya? Oh, ya. Ini si Jos Rizal dari Filipina. Dia kan kenapa dia bisa dibunuh? Kenapa dia bisa dijatuhi hukuman mati? Nah, di sini kan ada nih. Nah, kenapa dia dibunuh? Kenapa dia jadi incaran kolonial Inggris? Coba di sini kan ada. Iya, itu disalin. Ada kesulitan? Oh, apa nak? Apa itu? Ya, isolasionis ini merupakan negara industriasi. Industri maksudnya itu negara yang merupakan pembuat produk-produk yang tapi mereka itu membuat produknya di negara Jepang, tetapi yang mengelola adalah negara kolonial Inggris. Ya, sama kaitannya tadi dengan Mahatma Gandhi. Makanya Mahatma Gandhi menerapkan supaya mereka itu menolak bekerja sama dengan kolonial Inggris dan menggunakan produk sendiri. Karena kolonial Inggris itu atau bangsa Eropa yang menjajah itu mereka menciptakan produk-produk sendiri di negara yang mereka jajah. Jadi semua karyawannya pun negara orang-orang pribumi, sama dengan kita. Mereka yang datang ke sini tapi kita yang dipekerjakan sebagai buruh kan? Nah, dari itulah makanya tadi ada gerakan Mahatma Gandhi supaya menolak semua produk daripada bangsa luar. Ada lagi? Aman kan? Iya. Udah ada yang siap? Waktu kita 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita presentasi. Iya nak? Di buku ini dijelaskan bahwa Jos Rizal itu dituduh memberontakkan, pemasukan dan konspirasi. Di sini tidak dibuat penjelasannya. Boleh saya? Searching ya, ada. Kalau di buku paket tidak ada penjelasan tentang kenapa dia dibunuh, cari di Google. Di Google itu lengkap semuanya. Kenapa dia dibilang pemberontak, kenapa dia jadi musuh negara. Tapi itu yang menganggap dia musuh negara adalah musuh kita sendiri ataupun musuh bangsa Filipina sendiri. Makanya dia diincar, makanya dia jadi buronan oleh bangsa asing di negaranya. Ada, semuanya ada keterangannya. Kalau di buku paket itu masih kurang jelas, kadang di situ kan cuma sebagian poin pentingnya.
Coba lihat di Google, di situ lengkap. Masih banyak? Dulu. Iya, inilah siapa? Si Kaisar Meiji. Semasa muda. Udah siap, Nak? Sudah, Udah ada yang siap? Sudah, Kelompok 3 udah siap? Oke, masih ada waktu untuk kelompok yang belum siap ya, Nak? Masih ada waktu 5 menit lagi. Kelompok 3 sudah siap, berarti kelompok 1 dan 2 silakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Kelompok 3, tunggu temannya siap ya, Nak? Tolong sabar ya. Iya, Bu. Masih banyak? Sekali lagi? Iya. Kelompok 3 udah siap ya? Nanti kita presentasi kalau siapnya semua sama tugasnya. Masih banyak,
beserta dengan hasil diskusinya. Hasil kerja kelompoknya nanti di bawah. Nanti kita presentasikan sama-sama. Udah siap-siap untuk presentasi ya. Nanti karena kelompok 3 yang duluan siap, berarti kelompok 3 juga nanti yang duluan presentasi. Karena mereka lelah menunggu. Gak sabar lagi. Masih banyak? Sedikit lagi? Ya. Udah siap kelompok 1? Udah, oke. Tinggal kelompok 2 ya. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Siapkan. Untuk kelompok 3 dan kelompok 2 sudah siap. Siap-siap nanti presentasi. Berarti nanti siapa yang duluan siap dia aja nanti yang presentasi duluan ya. Sudah siap? Kelompok 2? Udah, oke. Jadi sekarang saatnya kita presentasi. Sesuai tadi yang Ibu bilang, kelompok siapa yang duluan siap? Dia duluan presentasi. Karena tadi agak ada 5 menit lagi ya menunggu kelompok 3. Nah dari situ kita persilakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Dan kepada kelompok lain supaya menanggapi dan menyimak penjelasan dan hasil diskusi kelompok 3. Ya silakan Nak, di sini juga boleh, di sini pun boleh. Mas, serah, di sini di sana. Oke, silakan. Biasa
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pahlawan nasional Asia, yaitu Jos Rizal dari Filipina. Jos Rizal adalah tokoh nasionalisme Filipina. Ia dikenal sebagai Bapak Nasionalisme Filipina dan orang Filipina pertama. Ia berjuang untuk reformasi secara damai terhadap pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina. Ia menyadarkan rakyat Filipina untuk meraih kemerdekaannya dari Spanyol. Perjuangannya memberikan pengaruh membangkitkan nasionalisme di beberapa negara Asia Tenggara. Jos Rizal memiliki banyak bakat, di antaranya dokter, arsitek, seniman, pendidik, ekonom, etnolog, ahli pertanian, sejarawan, jurnalis, dan pemusik. Jos Rizal diasingkan ke Dapiton di Pulau Mindanao oleh pemerintah Spanyol karena dianggap sebagai musuh negara. Ia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan konspirasi. Nasionalisme Filipina diawali dari buku pertamanya. Jos Rizal melakukan kritik pedas kepada penjajah dengan menulis buku yang berjudul Noli Me Tangere, yang artinya jangan menyinggung saya. Buku tersebut merinci aspek-aspek kelam dari pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina hingga dilarang beredar. Karena buku ini pula, Jos Rizal menjadi incaran polisi ketika akan kembali ke Filipina pada tahun 1887. Jos Rizal telah dinyatakan sebagai musuh negara oleh pemerintah Spanyol karena menerbitkan novel-novelnya yang secara berani melemparkan kritik terhadap pemerintahan kolonial. Jos Rizal bahkan langsung diasingkan ke Dapiton di Pulau Mindanao. Kenapa Jos Rizal dieksekusi? Semasa di pengasingan, Jos Rizal berpraktik sebagai dokter, mendirikan sekolah, dan mengajar beberapa murid. Pada tahun 1895, Rizal meminta izin untuk pergi ke Kuba sebagai dokter tentara dan disetujui. Baca juga sejarah Islam di Filipina. Namun sebelum ia berangkat, meletus pemberontakan dari Katipunan, yakni sebuah kelompok nasionalisme Filipina yang didirikan oleh Agnes Bonifacio dan rekan-rekannya. Jos Rizal sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Katipunan ataupun mengetahui rencana kelompok ini. Kendati demikian, dalam persidangan ia dinyatakan bersalah atas tuduhan penghasutan dan dijatuhi hukuman mati. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 atas persentase hasil diskusi kelompok 3? Ada yang tidak dipahami, ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau diketahui? Berarti udah terperinci di situ semua tentang si Jos Rizal. Sudah ya? Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Berarti kelompok 3 berhasil di dalam mengerjakan tugas kelompoknya tanpa ada pertanyaan. Berarti sudah lengkap semua di hasil daripada diskusi mereka. Ya, silakan kelompok 3 silakan duduk. Karena sudah selesai dan tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, berarti kita anggap ini sudah selesai dan lengkap. Silakan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang Jos Rizal di Filipina. Berarti sudah jelas semua terperinci karena sumber-sumbernya juga dapat dilihat dari internet dan juga buku paket yang telah disediakan. Ya, makanya berarti kelompok 1 dan kelompok 2 tadi menganggap sudah lengkap, tidak ada yang perlu ditanyakan karena semua sudah jelas. Oke, sesuai tadi kesepakatan kita yaitu siapa yang duluan siap, berarti kelompok itu juga yang akan maju karena mereka sudah menunggu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan perkenalkan saya Susimawati Lubis, ada Rizky Padilla Damlae, Yunisa Fitri Hasibuan, Sulis Dayanti, Dipa Hairumandani Parotua Harahap, Sahdi Nasution, dan Hasan Hasibuan. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tokoh nasionalisme Asia, yaitu Sun Yat-sen dari Tiongkok. Sun Yat-sen tahun 1866 sampai 1925 adalah seorang dokter Tiongkok yang memimpin revolusi melawan dinasti Qing pada tahun 1911. Sun Yat-sen adalah seorang revolusioner terkenal di dunia yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Prestasinya diakui dan dikagumi tidak hanya oleh orang-orang Tionghoa lokal dan perantauan, tetapi juga oleh masyarakat global. Gerakan Sun Yat-sen meliputi Revolusi Xinhai. Revolusi ini menandai berakhirnya sistem monarki feodal di Tiongkok yang telah berlangsung selama 2000 tahun. 3 prinsip rakyat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar ideologis program politik Sun Yat-sen, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Organisasi pergerakan di luar Tiongkok. Sun Yat-sen membentuk organisasi pergerakan di luar Tiongkok seperti di Hawaii dan Jepang dengan nama Tuang Mei Hui atau Anti Mansu. Pemberontakan Huiju. Pada 22 Oktober 1900, Sun Yat-sen melakukan revolusi Huiju dengan menyerang kota Huiju dan para pejabat otoritas di provinsi Guangdong. Partai Nasionalis atau Gumindang. Sun Yat-sen memimpin Partai Nasionalis atau Gumindang yang didirikan pada tahun 1912. Kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok. Sun Yat-sen bersekutu dengan Partai Komunis Tiongkok yang didirikan pada tahun 1921. Sun Yat-sen dikenal sebagai Bapak Tiongkok modern karena perannya dalam menggulingkan dinasti terakhir Tiongkok. Dari pemaparan hasil diskusi kami, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Iya, kepada kelompok yang lain silakan tanggapi. Ada yang mau bertanya? Ada? Dari pemaparan materi daripada kelompok yang tampil ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan. Kelompok 3. Apa nak? Presentasinya luar biasa sekali. Kami sangat suka dengan paparan kelompok 1. Sangat jelas dan lugas. Oke, terima kasih banyak. Kalau boleh, kami mau salinan tugas kelompok 1 untuk menambah pengetahuan kami. Oke, berarti mereka mau saingan ya? Iya. Tepuk tangan dulu untuk ya, berarti semua sudah jelas. Tadi yang kelompok pertama saja sudah tampil, sudah jelas. Berarti ini lebih jelas tentang pemaparannya, tentang menganalisisnya. Berarti semua lebih jelas. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya. Ya, sudah cukup. Sekian hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh nasionalisme dari Jepang, yaitu Kaisar Meiji. Kaisar Meiji atau Mutsuhito 1852 sampai 1912 adalah tokoh utama dalam restorasi Meiji, sebuah reformasi yang mengubah Jepang menjadi kekuatan dunia. Kaisar Meiji merupakan kaisar Jepang ke-122 yang memerintah dari tahun 1867 hingga meninggal dunia. Selama masa kepemimpinannya, Jepang mengalami perubahan cepat dari negara feodal yang isolasionis menjadi negara terindustrialisasi. Jepang menghapus politik isolasi dan berkembang pesat di bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Jepang mengadopsi sistem pendidikan Jerman dan mengeluarkan kebijakan wajib belajar selama 8 tahun. Jepang juga mengadopsi sistem militer bangsa Barat. Kaisar Meiji mengumumkan bahwa nama kota Edo diubah menjadi Tokyo atau ibu kota timur. Kaisar Meiji merupakan tokoh nasionalisme Asia yang memimpin Jepang dalam proses transformasi menjadi kekuatan dunia. Tokoh utama restorasi Meiji, Kaisar Meiji atau Mutsuhito adalah tokoh utama restorasi Meiji yang berlangsung antara tahun 1866 sampai 1869. Memimpin era perubahan cepat, Kaisar Meiji memimpin Jepang dari negara feodal yang isolasionis menjadi kekuatan dunia yang terindustrialisasi. Menekankan pada pembaharuan, Kaisar Meiji menekankan pada pembaharuan kehidupan manusia melalui pembangunan industri dan teknologi. Mengadopsi sistem dari negara barat, Jepang mengadopsi sistem pendidikan dari Jerman dan sistem militer dari negara barat. Meningkatkan hubungan luar negeri, Jepang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara barat dan Asia, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan perdagangan internasional. Restorasi memiliki kekuatan beberapa tujuan, diantaranya 1. Mengembalikan kekuasaan Kaisar Jepang sepenuhnya. 2. Membalas kekalahan Jepang dalam perang melawan negara-negara barat. 3. Mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara di bidang ekonomi dan teknologi. 4. Membuka Jepang untuk berinteraksi dengan negara-negara barat. 5. Menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai timur tradisional. Restorasi Meiji adalah program modernisasi yang dipelopori oleh Kaisar Jepang Mutsuhito Kaisar Meiji. Program ini berlangsung antara tahun 1866 sampai 1869. Restorasi Meiji membawa banyak perubahan bagi Jepang. Dari pemaparan hasil diskusi kami, apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, kepada kelompok lain ada? Ya, silakan kelompok 1. Tadi saya dengar restorasi Meiji membawa banyak perubahan. Pertanyaan saya, perubahan apakah yang dibuat restorasi Meiji? Iya, pertanyaannya jelas, berarti dia memang kurang memahami perubahan apa yang dibuat restorasi Meiji di Jepang. Silakan. Baiklah, kami akan menanggapi pertanyaan dari saudari kami. Restorasi Meiji membawa banyak perubahan bagi Jepang, diantaranya 1. Penghapusan sistem feodal dan semua hak istimewa kelas feodal. 2. Pemberlakuan konstitusi dan formalisasi sistem pemerintahan parlementer. 3. Pembentukan tentara nasional. 4. Penerapan pendidikan universal. 5. Pembangunan sistem transformasi dan komunikasi. 6. Modernisasi dan industrialisasi. 7. Perubahan sosial dan budaya. Oke, berarti ada 7 poinnya perubahan yang dicetuskan oleh restorasi Meiji di Jepang. Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, ada lagi kelompok lain? Tidak ada, Bu. Atau masih mau ditanyakan? Tidak, Bu. Udah jelas. Sudah. Oke, berarti udah jelas, cuma satu tadi yang mereka kurang paham, yaitu tentang restorasi Meiji. Apa aja yang dibuatnya di sana? Oke, berarti kalau sudah jelas, silakan tutup, Nak. Cukup sekian hasil pemaparan diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dulu kelompok 1. Kelompok 2 ya.
terjadinya gerakan nasionalisme Asia dan Indonesia. Nah, jadi ada 3 faktor dari kesimpulannya semua itu. Karena semuanya kan itu masih bangsa asing ataupun bangsa Asia, bukan di Indonesia. Nah, jadi faktor yang pertama itu adalah kesengsaraan rakyat atas penindasan kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi ini kesengsaraan berarti kaitannya dengan Indonesia, sama-sama kita sengsara, sama-sama kita menderita oleh kolonialisme dan imperialisme. Dalam arti sama-sama kita dijajah, sama-sama kita menderita, sama-sama kita disiksa, ya. Baik itu di India tadi ada Mahatma Gandhi, baik itu di Jepang, baik itu di Filipina dan di Tiongkok. Begitu juga dengan Indonesia. Berarti dari sinilah datangnya supaya pergerakan nasional itu muncul. Yang pertama itu karena kesengsaraan rakyat, sama-sama menderita. Senasib sepenanggungan. Berarti kita sama-sama menderita. Ayo kita bangkit. Jangan kita mau ditindas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau di Indonesia kenangan akan kejayaan masa lalu. Pernahkah Indonesia berjaya? Pernah? Pada masa kerajaan Sriwijaya, iya. Itu kan kerajaan terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua kerajaan Majapahit. Yang dua ini di Sumatera dan di Jawa, ini merupakan kerajaan. Inilah yang merupakan semangat acuan terhadap Indonesia untuk memajukan Indonesia. Dulu kita bisa kok wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai keluar, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, bahkan sampai ke Singapura, wilayah kekuasaannya. Begitu juga dengan Majapahit. Kenapa sekarang kita tidak bangkit gitu? Nah, jadi dari situ berarti kita pernah berkuasa di negara kita ini. Kita pernah berjaya. Dari situlah bangkitnya rasa tumbuh nasionalisme. Dan yang terakhir, yaitu yang terakhir munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Ya, yang dikatakan tokoh-tokoh terpelajar berarti ini adalah orang-orang pintar, tapi bukan dukun ya. Nanti kau anggap pula orang pintar dukun. Tokoh-tokoh terpelajar ini adalah inilah yang menjadi tokoh nasional. Kalau di Indonesia siapa tokoh nasional? Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Dr. Sutomo. Siapa lagi? Muhammad Hatta. Yang tiga ini mereka menimba ilmu ke luar negeri. Nah, jadi makanya di sini muncul tokoh terpelajar ini, orang-orang yang berpendidikan, mereka menimba ilmu ke luar negeri dan datang ke Indonesia. Mereka lah yang menggerakkan kemajuan nasionalisme. Ya, nah dari situ kemudian yang tiga inilah kesimpulannya, bagaimana kaitannya mendorong terjadinya gerakan nasionalisme Asia di Indonesia. Ya, paham? Nah, jadi dari situ mungkin sudah jelas kesimpulan daripada yang kita pelajari, yang kita diskusikan hari ini adalah yang 3 poin ini. Ya, nah jadi untuk penilaiannya kita berikan tepuk tangan kepada kelompok tadi yang paling bagus. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Ya, penilaiannya yang paling top adalah kelompok 1. Berarti kita berikan sarap. Kemudian ada kelompok 3. Kelompok 3 juga mendapatkan nilai di bawah dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir kelompok
refleksi ya. Kita main SDK. Masih ingat kita pernah sering menggunakan kusebut namamu melalui sejarah ataupun manusia purba. Oke, masih ingat kan? Masih kusebut namamu manusia purba. Ya, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, nama kalian adalah Pithecanthropus erectus. Kelompok 2, nama kalian adalah Meganthropus. Kelompok 3, nama kalian adalah Homo sapiens. Oke, cara permainannya begini. Nanti Ibu bacakan cerita. Setiap nanti Ibu sebutkan nama kamu, nama kelompok kamu, kamu tepuk tangan. Berarti siapa yang tidak tepuk tangan, berarti dia nggak tahu nama dia siapa. Berarti dia nggak tahu nama dia siapa yang disebutkan ya. Oke, nah jadi kita mulai. Kusebut namamu. Homo sapiens. Ya semangat ya. Homo sapiens berjalan ke sungai dan dia bertemu dengan Pithecanthropus. Setelah Pithecanthropus bertemu dengan Homo sapiens, dia melihat Meganthropus. Meganthropus melirik kepada
pilihan. Ada nanti yang senyum, ada nanti yang sarang heo, ada nanti yang lope-lope, ada nanti yang sarang heo, ya, atau ada yang lop besar. Nanti kalau ibu tanya, bagaimana perasaan kamu kalian setelah kita mempelajari materi kita hari ini? Silahkan ekspresikan melalui bentuk perasaan kamu yang ada sekarang. Ya, nanti kalau ibu tanya terserah, tapi jangan nanti kalau ditanya bagaimana perasaan kamu? Kamu cemberut atau kamu nangis gitu kan? Berarti pelajarannya nggak seru ya, pelajaran sejarahnya nggak seru gitu. Nah, jadi ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini? Kenapa siapa? Kok cemberut begini? Apa kamu nggak suka? Hah? Iya, apa perasaan kamu? Hah, saya nggak suka gitu ya. Kayak tadi perasaan dia, semuanya kan ada lob besar, ada lob kecil, ada yang memang lagi cantik gitu ya. Nah, tetapi dia, si Dito memilih, gitu dia ya. Nah, jadi ibu ulangi sekali lagi, tapi tidak ada unsur paksaan ya. Ya, tidak ada unsur paksaan, berarti bagaimana cara kamu, perasaan kamu dalam mengikuti pelajaran sejarah hari ini dengan materi kita hari ini, itulah yang kau ungkapkan sejujurnya ya. Jangan kalau lagi sedih bu karena lagi putus cinta tadi malam gitu ya. Nah, oke, ini kan gak ada kaitannya dengan hubungan pribadi kamu. Yang ibu tanya tentang materi kita hari ini. Oke, sekali lagi, bagaimana perasaan kamu tentang materi kita hari ini setelah kita selesai belajar? Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Nah, jadi dari tadi silakan kumpul tugasnya yang tadi. Silakan bawa ke depan. Nak. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Oke. Udah? Jadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Ya. Silakan siapa yang bisa pimpin berdiri aja. Ya, karena di situ aja, nggak usah masuk. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Karena waktu telah habis,